Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 5 Agustus 2021 dengan episode Sukemi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 5,7% menjadi minus 1,7%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya 692K menjadi 330K. Kemudian ada dari US Market US Service PMI yang naik dari sebelumnya 59,8 menjadi 59,9. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Supra Boga Lestari Tbk atau RANC yang meraih pendapatan 1,48 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, turun dari pendapatan 1,60 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Digital Media Tama Maksima Tbk atau DMMX yang akan terus menggenjot ekspansi bisnis di segmen cloud advertising dan trade marketing dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR yang berhasil pangkas rugi bersih menjadi 263 miliar rupiah di semester 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 28 poin atau 0,46% menjadi 6.159. Sektor keuangan, transportasi, properti, infrastruktur, kesehatan, energi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 357 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari lagi-lagi untuk kesekian kalinya. Lagi-lagi, Wakil Ketua The Fed Richard Clarida mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika telah berada di jalur yang tepat untuk melakukan pengurangan dukungan stimulus yang diberikan terhadap perekonomian, yang dimana pengumuman tersebut berkaitan dengan pengurangan stimulus dalam bentuk pembelian obligasi yang selama ini dilakukan oleh The Fed dan mulai beralih kepada kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2023 mendatang. Memang Clarida juga mengatakan bahwa penyebaran COVID-19 varian Delta dapat menimbulkan resiko kepada perekonomian. Namun Clarida mengatakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang masih cukup kuat dan inflasi akan kembali turun dari level yang saat ini sedang berada dalam posisi yang tinggi. Komentar Clarida tentu saja mendorong adanya potensi kenaikan tingkat suku bunga lebih awal setelah sebelumnya The Fed mengatakan bahwa mereka akan menjaga situasi dan kondisi seperti ini untuk jangka waktu tertentu untuk menopang dan memastikan perekonomian Amerika telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Masalahnya bukan karena Clarida yang mengatakan nih bosku, tapi posisi Clarida sebagai wakil ketua The Fed inilah yang mendorong pasar akhirnya mengalami peningkatan volatilitas semalam. The Fed memang tengah memproyeksikan bahwa tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan, tapi di akhir 2023 mendatang, bukan di akhir 2022 atau di awal 2023. Berkaca dari situasi yang terjadi yang sebelumnya pada tahun 2013 silam, bahwa jarak antara pengumuman pengurangan pembelian obligasi hingga kenaikan tingkat suku bunga berjarak 6 hingga 9 bulan. Sejauh ini, private payroll di Amerika memang tidak sesuai proyeksi, namun kami melihat arah dan ekspektasi masih sama seperti yang dulu. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini, pada kuartal kedua yang berada di 6,5%, tentu ini merupakan salah satu langkah hebat dari pemulihan Amerika yang terjadi tahun ini setelah adanya vaksinasi bagi masyarakat Amerika untuk mendorong perekonomian kembali mengalami bentuk terbaiknya. Jika pertumbuhan perekonomian tetap kuat, Clarida mengatakan bahwa dirinya akan mendukung The Fed untuk membuat pengumuman pada akhir tahun untuk memulai melakukan pengurangan pembelian obligasi di pasar yang saat ini berkisar 120 miliar dolar per bulan. Hal ini memberikan kita kembali gambaran yang tidak pasti akan kepastian langkah kaki The Fed ke depannya. Kami cukup khawatir nih bosku, karena begitu kami ditenangkan kami kembali dibuat kebingungan. Meskipun kata-kata tersebut hanya sekedar proyeksi. Hal ini akan memberikan domino efek ke depannya, khususnya bagi negara emerging market tidak terkecuali untuk kita yang dimana akan membuat pasar menjadi fragile dan rapuh menjelang akhir tahun. Sedangkan akhir tahun selalu menjadi puncak dari pergerakan IHSG dan pasar obligasi. Para pembuat kebijakan saat ini terus mencari tahu kapan saat yang tepat untuk mengurangi pembelian obligasi tersebut dan ada kemungkinan yang cukup besar untuk terjadi pada bulan September mendatang.
Meskipun potensi pengumuman dapat juga terjadi pada bulan Agustus ini, karena biasanya bulan Agustus ini menjadi salah satu bulan yang dimana momen perubahan kebijakan The Fed terjadi pada bulan Agustus ini. Clarida mengatakan bahwa dirinya mengharapkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan untuk mendorong harga mengalami penurunan dan ekspektasi inflasi dapat terjaga. Clarida mengatakan bahwa ketika perekonomian dibuka kembali, maka inflasi akan mengalami kenaikan seperti yang sebelumnya telah diperkirakan oleh The Fed. Namun kenaikan harga juga diikuti dengan ketiadaan pasokan yang telah mendorong kenaikan harga. Clarida mengatakan bahwa target inflasi rata-rata 2% yang diinginkan oleh The Fed dan menjaga kebijakan fiskal untuk tetap berjalan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ekspansi. Cerita masih akan terus berlanjut, mari kita nantikan bersama akan apa yang akan kita hadapi ke depannya di tengah situasi dan kondisi saat ini. Namun yang pasti apabila The Fed benar-benar melakukan pengumuman di akhir tahun, mungkin harapan kami akan pemulihan pasar kita pada akhir tahun akan pupus. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Too Good To Be True. Perpanjangan dari PPKM menurunkan tensi agresif pada pelaku pasar terkait pertumbuhan industri sepanjang bulan Agustus. Jika mengacu pada kinerja industri di bulan Juli, kontraksi terjadi cukup signifikan yang mematahkan tren ekspansi sepanjang 9 bulan berturut-turut. Pengetatan aktivitas sebagai dampak dari bertambahnya jumlah kasus memberikan pilihan bagi pemerintah harus segera dapat menyelesaikan pandemi yang saat ini telah berkepanjangan. Kontraksi diperkirakan masih akan terjadi pada bulan Agustus. Hal ini seiringan dengan pola permintaan produksi dari dalam negeri yang diproyeksikan lebih rendah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sementara Indonesia atau beberapa daerah masih menerapkan PPKM level 3 dan 4 hingga di 9 Agustus nanti. Kami memproyeksikan PMI manufaktur pada bulan Agustus masih berada di bawah 50. Beberapa hal yang mampu menopang pertumbuhan tersebut diantaranya penanggulangan pandemi termasuk capaian vaksinasi serta serapan dari PEN, pengendalian pandemi dari luar negeri atau eksternal seperti di India dan Amerika yang dapat mempengaruhi permintaan atau manufaktur ekspor. Tentu harapannya adalah bahwa kita sudah mulai dapat sedikit mengevaluasi situasi dan kondisi PPKM saat ini, yang dimana pertanyaan sesungguhnya adalah apakah benar PPKM level ini berdampak efektif terhadap penurunan COVID-19? Kalau memang dampak yang ditimbulkan oleh PPKM ini tidak efektif, mungkin sudah saatnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa membatasi bukan lagi salah satu pilihan untuk menurunkan COVID-19, tapi menjembatani mobilitas mungkin menjadi alternatif pilihan yang lain. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.111 hingga 6.197. Apabila pelaku pasar dan investor mengabaikan perkataan Clarida, pasar masih memiliki ruang untuk mengalami penguatan. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN, kemudian yang kedua ada dari Pegas, yang ketiga ada dari BES, dan yang keempat ada dari Antam. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IPCC atau PT Indonesia Terminal Kendaraan Tbk yang raup laba 14,83 miliar rupiah pada semester 1 2021. Pencapaian tersebut didukung dengan pendapatan pada semester pertama 2021 naik 32,79% menjadi 233,28 miliar rupiah. Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan dari layanan bongkar muat, di mana bongkar muat CBU meningkat 31,37% dari 193.298 unit menjadi 253.933 unit, dan segmen alat berat naik 47,09% menjadi 6.113 unit dari 4.156 unit. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 690 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Kemudian yang kedua ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang mengumumkan laba bersih pemilik entitas induk mencapai 1,49 triliun rupiah di semester 1 2021 atau naik 7,9% year on year dibandingkan 1,38 triliun rupiah di periode yang sama di tahun 2020. Perusahaan mencatatkan kinerja yang positif sepanjang semester 1 2021. Hal ini seiring dengan pencapaian laba bersih yang dibukukan 1,49 triliun rupiah di semester 1 2021 atau naik 7,9% year on year dibandingkan 1,38 triliun rupiah di periode yang sama di tahun 2020.
Tumbuhnya laba bersih tersebut didukung dari penjualan bersih sebesar Rp12,37 triliun pada semester 1 2021 atau tumbuh 6,6% year on year dibandingkan dengan semester pertama 2020. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1050 dan tingkat probabilitas sebesar 95%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.